1984, Graham was a convicted sex offender. He was serving time in the HMP Edinburgh, and he was actually part of a training for freedom programme, and he was out for early release to integrate himself into the community. So the period of time where Mary had met Graham, she was walking home from a night out. Seorang pria berusia 59 tahun dinyatakan bersalah atas kasus kematian tragis Mary McLaughlin pada tahun 1984. Graham McGill ditangkap pada 4 Desember 2019 setelah tim investigasi kepolisian Skotlandia meninjau kembali kasus ini dengan teknologi terbaru. Mary McLaughlin terakhir terlihat bersama seorang pria di daerah Patrick, Glasgow pada 26 September 1984. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kediamannya di Laura Street 6 hari kemudian. Pemeriksaan forensik menetapkan bahwa Mary kehilangan nyawanya akibat tindakan kekerasan dan kematiannya diperkirakan terjadi setidaknya 5 hari sebelum ia ditemukan. Meskipun penyelidikan ekstensif telah dilakukan saat itu, pihak berwenang tidak menemukan pelaku, sehingga keluarganya harus menunggu bertahun-tahun untuk keadilan. Namun, petunjuk yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap setelah ditemukannya sebatang puntung rokok yang ada di tempat kejadian. Dengan teknologi DNA terbaru, puntung rokok ini menjadi bukti utama yang mengarah pada identitas seseorang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Penemuan ini awalnya membingungkan para penyelidik, karena pria yang menjadi tersangka utama sedang berada dalam tahanan di Edinburgh ketika Mary ditemukan. Namun, catatan resmi dari pihak penjara mengonfirmasi bahwa Graham McGill, seorang narapidana dengan riwayat kriminal, sedang dalam pembebasan bersyarat saat peristiwa itu terjadi. McGill diketahui kembali ke selnya hanya beberapa jam setelah meninggalkan rumah Mary pada dini hari 27 September 1984. Dan di video ini kita akan membahas dan memecah teka-teki bagaimana sebuah puntung rokok bisa menjadi kunci yang mengungkap misteri kematian yang tidak terpecahkan selama lebih dari 30 tahun. Mary menghabiskan malam terakhirnya dengan minum-minum dan bermain domino di sebuah pub. Sekitar pukul 22.15 hingga 22.30, ia meninggalkan pub seorang diri dan berjalan kaki menuju flatnya yang berjarak kurang dari 2 km. Dalam perjalanannya, ia sempat mampir ke sebuah toko keripik, bercanda dengan staf toko, serta membeli beberapa barang sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Seorang sopir taksi kemudian melaporkan bahwa ia melihat Mary berjalan di jalan sambil memegang sepatu di tangannya, sementara seorang pria terlihat mengikutinya. Bagaimana McGill bisa sampai di kediaman Mary masih menjadi misteri. Namun, tidak ditemukan tanda-tanda adanya upaya paksa untuk memasuki flat tersebut. Begitu masuk, pelaku dengan kejam menyerang perempuan itu yang usianya 2 kali lebih tua darinya. Saat kejadian, komunikasi masih terbatas karena belum adanya telepon seluler dan Mary tidak sering berhubungan dengan keluarganya. Biasanya, salah satu putranya, Martin Cullen, datang berkunjung seminggu sekali. Namun, pada 2 Oktober 1984, saat Martin tiba di apartemen ibunya, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencium aroma yang sangat menyengat, membuatnya khawatir tentang kondisi ibunya. Mary ditemukan meninggal di dalam apartemen, tergeletak telentang di atas kasur tanpa spray. Gigi palsunya tergeletak di lantai, dan gaun berwarna hijau yang dikenakannya kepu dikenakan secara terbalik. Mantan detektif Ian Wisher menggambarkan tempat kejadian perkara itu sangat mengerikan. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Mary kehilangan nyawanya akibat tindakan kekerasan, dan diperkirakan kejadian itu telah terjadi setidaknya 5 hari sebelum ia ditemukan. Meskipun detektif telah mengumpulkan lebih dari 1.000 keterangan dalam beberapa bulan berikutnya, kasus ini menemui jalan buntu, dan penyelidikan pun akhirnya ditutup pada tahun berikutnya. Namun, seorang agen Departemen Investigasi Kriminal memberikan harapan kepada putri Mary, Gina McGavin,
untuk tetap percaya bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Mary memiliki 11 anak dengan 2 pria dan cukup populer di lingkungannya. Putrinya, Gina, mengatakan bahwa ada ketegangan ketika Mary ditemukan meninggal dunia. Dia berkata, "Saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan dalam keluarga kami." Gina, yang menuliskan buku tentang kejadian tragis yang menimpa ibunya, mengatakan bahwa dia melaporkan kecurigaannya ke pihak berwenang. Ia menambahkan, "Saudara-saudara saya berpikiran sama seperti saya pada 1984, bahwa salah satu putranya mungkin terlibat atau mengetahui sesuatu yang penting. Tetapi kami tidak memiliki bukti untuk mendukung dugaan tersebut." Pada tahun 2008, 4 kali investigasi dilakukan, namun semuanya gagal mengidentifikasi sosok yang bertanggung jawab. Baru pada tahun 2014, investigasi kelima dimulai dengan pendekatan yang lebih modern. Pengujian DNA dilakukan di Scottish Crime Campus atau SCC di Gartosh, Skotlandia. Sebelumnya, para ahli hanya bisa menganalisis 11 sampel DNA. Tetapi dengan teknologi terbaru, mereka berhasil mengidentifikasi hingga 24 sampel. Hal ini membuka peluang lebih besar dalam menemukan petunjuk dari bukti yang sebelumnya dianggap terlalu kecil atau kurang jelas. Tom Nelson, kepada Forensic Otoritas Kepolisian Skotlandia, mengatakan pada tahun 2015 bahwa kemajuan teknologi akan memungkinkan penyelidik untuk melihat kembali masa lalu dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah menunggu sekian lama. Sampel yang dikumpulkan pada 1984 meliputi helai rambut Mary, kuku, dan puntung rokok. Hannah Cochrane, seorang ilmuwan forensik yang bekerja di SCC, diminta untuk meninjau bukti tempat kejadian perkara yang telah disimpan dalam kantong kertas selama 30 tahun. Saat itu, profil DNA belum diketahui. Mereka yang bertugas menyimpan barang-barang ini pada saat itu tidak menyadari potensi pentingnya. Sulit untuk mengetahui seberapa besar nilainya di masa depan. Namun, Cochrane menambahkan bahwa tim peneliti menunjukkan pemikiran visioner dalam menjaga dan merawat barang-barang tersebut. Temuan itu akhirnya diketahui berkat puntung rokok yang ditinggalkan di asbak di meja kopi di ruang tamu. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi tim penyelidik kasus yang belum terpecahkan ini, karena merek rokok yang disukai Mary adalah Woodbine. Cochrane mengatakan bahwa kemajuan teknologi memberinya keyakinan bahwa jejak DNA dapat diidentifikasi dari barang bukti tersebut. Kami mengalami momen eureka saat puntung rokok yang sebelumnya tidak memberi kami profil DNA, kini memberi kami profil DNA pria yang lengkap. Itu adalah bagian pertama ilmu forensik yang memiliki nilai bukti signifikan dalam kasus ini. Informasi tersebut dikirim ke basis data DNA Skotlandia dan dibandingkan dengan ribuan profil narapidana. Hasilnya sampai ke Cochrane melalui dokumen yang dikirim via email. Dia segera menggulir ke bawah dan melihat tanda X di samping kotak "cocok". Itu adalah momen yang membuat bulu kuduk merinding, kata sang ahli. Formulir itu mengidentifikasi seseorang bernama Graham McGill yang dijatuhi hukuman serius atas pelanggaran seksual. Setelah lebih dari 30 tahun, kami menemukan individu yang cocok dengan profil DNA tersebut. Namun, terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu itu berubah menjadi kekacauan ketika terungkap bahwa McGill yang divonis penjara karena pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan berada di penjara ketika Mary dibunuh. Catatan menunjukkan dia tidak dibebaskan sampai 5 Oktober 1984, 9 hari setelah perempuan tersebut dinyatakan meninggal dunia. Mantan Sersan Kenny McCubbin ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Sementara itu, Cochrane diberitahu bahwa diperlukan analisis forensik tambahan untuk memperkuat temuan dalam penyelidikan. Pencarian ini menghasilkan bukti lain, sebuah jubah yang diduga untuk mengeksekusi Mary. Cochrane meyakini bahwa bagian tertentu dari jubah tersebut mungkin telah bersentuhan dengan seseorang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Di bawah cahaya lampunan laboratorium, ia dengan hati-hati membuka lipatan demi lipatan, mengungkapkan jejak yang tersembunyi selama lebih dari 3 dekade, sebuah petunjuk yang bisa menguak misteri lama. Kami menemukan bukti kunci, yaitu DNA yang mengarah pada Graham McGill, kata Cochrane. Bukti DNA menunjukkan
bahwa kain tersebut digunakan dalam kejadian yang menimpa Mary, dan analisis lebih lanjut membantu mengungkap keterlibatan Graham McGill. Jejak DNA McGill juga ditemukan pada gaun berwarna hijau yang dikenakan Mary. Namun, McCabe mengatakan bahwa bukti forensik saja tidak cukup untuk memastikan vonis. Tidak masalah seberapa kuat bukti DNA yang kita miliki, katanya. Dia memiliki alibi yang tampaknya sempurna. Bagaimana mungkin dia terlibat jika saat itu dia berada di dalam penjara? Catatan sulit ditemukan, karena penjara Edinburgh sedang dibangun kembali pada saat pembunuhan itu dan banyak dokumen telah hilang. Namun, pencarian McCabe membawanya ke Arsip Nasional Skotlandia yang terletak di jantung kota Edinburgh, tempat ia menemukan buku harian sipir. Sebuah catatan mengubah segalanya. Di sebelah nomor penjara muncul nama G. McGill dan inisial TFF. Mantan sersan itu berkata, itu adalah pelatihan menjelang dibebaskan yang berarti cuti akhir pekan di rumah. Tim investigasi menemukan bahwa McGill telah mengambil cuti akhir pekan selama 2 hari, ditambah 3 hari cuti pra pembebasan bersyarat, dan kembali ke penjara pada tanggal 27 September 1985. Dalam kata-kata mantan penyelidik Mark Henderson, itulah bongkahan informasi yang kami cari. Saat itu, dia masih dalam pengawasan dan bekerja sebagai produsen di sebuah perusahaan. Gina mengatakan berita ini membawa kelegaan baginya dan menambahkan, saya tidak pernah menyangka dan menyaksikan momen ini dalam hidup saya. McGill akhirnya dinyatakan bersalah setelah sidang selama 4 hari pada April 2021 dan dijatuhi hukuman minimal 14 tahun penjara. Hakim Lord Burns mengatakan kepada pengadilan tinggi di Glasgow bahwa McGill berusia 22 tahun saat kejadian tersebut, tetapi baru menghadapi proses hukum di usianya yang ke-59 tahun. Ia menambahkan, keluarganya harus menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban, dengan harapan bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Mereka tidak pernah kehilangan harapan bahwa akhirnya mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.